Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, lagi pada sehat. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin setelah dilakukan pengkajian, kan memang sudah didapatkan bahwa memang tingkat pengetahuan teman-teman itu udah baik di poin pengetahuan terkait ansietas maupun COVID. Nah, teman-teman masih ingat sama aku kan? Iya, masih lah ya. Lupa. Ya, Lupa. ya udah kenalan lagi aja karena udah lama online, siapa tahu lupa. Ya, aku Feren. Di sini dari kelompok 8. Nah, teman-teman, kemarin kan hasil pengetahuan teman-teman juga sudah baik. Namun, yang perlu kita soroti ada beberapa poin pertanyaan yang memang jawabannya masih banyak yang salah. Nah, dari hasil MW kemarin juga kesepakatannya kita akan ada grup diskusi terkait pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan tersebut. Nah, makanya untuk hari ini kita rencananya akan melakukan grup diskusi untuk membahas poin-poin pengetahuan terkait ansietas dan PHBS. Waktunya kurang lebih 30 sampai 40 menit di Teams ini. Nanti prosedurnya kita aktif diskusi aja sama-sama gitu, membahas setiap poin pertanyaannya seperti itu. Kira-kira teman-teman bersedia nggak nih? Bersedia. Bersedia ya. Nah, langsung mulai aja ya teman-teman. Ini slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, oke. Nah, ini untuk langsung kita mulai ya teman-teman. Untuk data pengetahuan COVID-19, itu kemarin ada sekitar 10 pertanyaan teman-teman. Untuk kategorinya memang semuanya sudah tergolong baik, tapi di sini untuk di definisi COVID masih ada yang salah 2, cara penularan masih ada yang salah, terus lama bertahan masih ada yang salah gitu ya. Sebenarnya jawaban yang benar itu seperti apa sih teman-teman? Nah, ini kunci jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Jadi, COVID adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa. Menurut teman-teman ini benar atau salah? Salah itu. Salah. Iya, karena ini kan tidak berbahaya ya, hati-hati sama poin ini nih, tidak berbahaya. Jangan sampai teman-teman salah baca, terus akhirnya menjawabnya benar. Kemudian COVID disebabkan oleh coronavirus. Benar nggak teman-teman? Benar. Kira-kira kalau untuk COVID-19 ini transmisi penularannya itu dari apa sih teman-teman? Percikan cairan. Iya, betul. Terus droplet juga betul. Nah, nanti kita bahas penjelasannya di bawah ya. Ini kita bahas pertanyaannya dulu. Nah, virus corona tidak akan menular pada saat berbicara. Benar atau salah? Salah. Virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia. Benar nggak? Benar. Gejala COVID pada usia lanjut umumnya lebih berat daripada usia muda. Benar nggak, teman-teman? Betul. Ayo, gejala COVID pada... Iya, benar. Benar. Terus, gejala utama COVID adalah demam, batuk kering, nyeri otot. Betul nggak? Iya. Betul. Kemudian, risiko kematian pasien COVID lebih tinggi pada penderita penyakit kronis. Betul nggak? Benar. Nah, terus isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala. Benar atau salah? Salah. Nah, iya, karena orang-orang yang terinfeksi COVID meskipun tidak bergejala itu memiliki risiko untuk menularkan kepada orang lain ya teman-teman. Iya. Kemudian orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah. Betul atau salah nih? Salah. Nah, sebenarnya COVID ini penyebabnya apa sih teman-teman? Yo, dari Intan dulu deh. Kalau COVID sendiri itu penyebabnya dari virus ya. Tadi sudah diutarakan bahwa penyebabnya yaitu dari coronavirus itu sendiri. Betul. Nah, jadi kalau dari Musta gimana nih? Penyebab COVID sama sih, coronavirus. Kalau kakak gimana, Kanisa? Iya, benar.
penyebar COVID, coronavirus. Terus Iya, apa ya? betul. Coronavirus itu. Ya, betul sekali. Jadi, COVID-19 ini penyebabnya memang coronavirus, tapi untuk lebih lengkapnya itu disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 ya, teman-teman. Nah, kira-kira virus ini menyerang di mana sih, teman-teman, utamanya? Di Pernafas. saluran. Iya, Gangguan betul. saluran pernafasan. Betul sekali. Jadi COVID-19 ini fokus utamanya itu menyerang di saluran pernafasan hingga dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, infeksi paru yang berat hingga menyebabkan kematian. Makanya kenapa virus COVID-19 ini kita anggap sebagai penyakit yang berbahaya seperti itu. Tadi seperti di poin pertanyaan nomor 1 ya. Nah, metode penyebarannya seperti apa aja sih tadi? Kalau menurut teman-teman? Melalui percikan Betul. Percikan Apalagi? cairan, droplet, terus Kontak fisik. kontak Betul. fisik. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi untuk metode penyebaran COVID-19 ini melalui droplet berupa tetesan cairan dari batuk atau bersin penderita COVID, kemudian kontak fisik seperti menyentuh atau berjabat tangan, kemudian dengan sentuhan dan dengan tinja. Namun ini masih jarang terjadi ya untuk yang tinja ini. Yang lebih sering itu droplets. Kemudian berapa lama sih kira-kira virus COVID ini bertahan di permukaan benda-benda seperti itu, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira bertahan berapa lama? 72 jam nggak sih? Salah ya? Terus kau? Ya. Terus dari Musda sama Intan? Kurang paham sih. Kurang paham ya? Belum tahu. Belum tahu. Nah, jadi ketahanan hidupnya virus COVID ini mampu bertahan hidup 1 hari atau 24 jam di karton dan permukaan yang sejenis. Tapi untuk di benda-benda yang seperti plastik atau stainless steel itu 2-3 hari atau 48-72 hari seperti itu. Sampai sini dapat dipahami teman-teman? Bisa. Nah, lanjut ya. Gejala umum COVID menurut CDC nih teman-teman. Ada sakit kepala, apalagi kira-kira yang teman-teman tahu? Kehilangan indera perasa sama indera pencium. Betul. Jadi memang ada banyak gejala, tapi gejala yang paling sering dikeluhkan itu seperti demam, terus hidung tersumbat, sakit tenggorokan, batuk, mual muntah, kehilangan rasa nih, bau, kehilangan fungsi penciuman seperti itu, nyeri otot, sesak nafas, kelelahan, dan diare seperti itu. Nah, gejala lain yang mungkin timbul nih kalau kita lihat itu di gastrointestinalnya itu seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah, dan diare. Kemudian luka gatal. Ini jarang terjadi juga, tapi bisa timbul. Kemudian kebingungan, masalah mata, happy hypoxia syndrome. Jadi teman-teman tahu nggak kalau happy hypoxia syndrome ini? Kira-kira apa nih yang teman-teman ketahui tentang happy hypoxia syndrome? COVID tanpa gejala itu tiba-tiba saturasinya rendah nggak sih? Iya, betul. Kalau dari Musda sama Intan gimana? Iya, sama juga. Itu seperti kayak oksigennya rendah, tapi kelihatan masih biasa gitu nggak sih? Iya, jadi happy hypoxia syndrome ini yang benar-benar berbahaya ya. Kenapa? Karena orangnya yang terinfeksi itu tidak terlihat seperti orang sakit. Jadi orangnya masih bisa beraktivitas seperti normal, tapi ketika kita ukur saturasi oksigennya itu sangat rendah. Nah, ini yang bahaya ini. Bisa menularkan tanpa sebelumnya dia tahu kalau dia itu sudah terinfeksi ya, teman-teman. Nah, kira-kira kelompok rentan untuk COVID-19 ini seperti apa sih, teman-teman? Yang teman-teman ketahui? Lansia, orang-orang yang memiliki Betul. Ya, jadi kelompok rentan COVID-19 ini lansia, betul, usia 60 tahun ke atas. Kemudian orang-orang yang memiliki komorbid seperti
hipertensi, diabetes, jantung, dan gagal ginjal. Kemudian orang-orang yang memiliki imunitas rendah. Nah, orang dengan HIV/AIDS itu kan juga imunitasnya sudah terganggu, sudah memiliki gangguan. Nah, itu sangat rentan juga nih untuk mengalami COVID ini karena memang imunitasnya juga gak terganggu gitu ya. Kemudian teman-teman yang mengalami obesitas, berat badan berlebih ini juga masuk ke komorbid ya teman-teman. Cara pencegahan COVID itu seperti apa sih teman-teman yang kalian ketahui? Itu 3M yang sesuai dengan 3M. pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Betul sekali. Nah, jadi cara pencegahannya yang pertama adalah menggunakan masker. Kalau untuk kondisi-kondisi tertentu atau tenaga medis, tenaga kesehatan itu dengan masker KN95, masker N95, masker bedah itu bisa pakai. Tapi kemudian untuk orang-orang yang di luar rumah sakit bisa menggunakan masker kain ya seperti yang biasa kita gunakan. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain sekitar 2 meter untuk menghindari transmisi percikan batuk atau bersin gitu ya dari orang terdekat kita atau orang-orang di sekeliling kita. Kemudian selalu mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kebersihan tangan dan tetap di rumah aja, hanya keluar rumah bila benar-benar perlu untuk menghindari paparan bertemu orang-orang di luar rumah seperti itu. Nah, untuk terkait COVID ini masih ada yang perlu dibahas lagi nggak nih teman-teman? Kayaknya udah sih kalau Udah, dari nggak aku. ada. Oke, dari Intan dan Kanisa gimana nih? Ya, cukup seperti Cukup itu. ya, semoga nanti menjawab evaluasinya bisa benar semua nih. Nah, kita lanjut ke ansietas ya teman-teman, udah siap belum? Sudah. Sudah ya, Siap. oke. Nah nih teman-teman, kemarin ansietas itu ada 6 pertanyaan. Semuanya sudah pengetahuannya udah baik, 100% udah baik, tapi ada beberapa pertanyaan yang masih salah nih, seperti di penyebab ansietas, cara mengatasi ansietas, sama hambatan dalam mengatasi ansietas. Nah, ini untuk pertanyaan yang kemarin nih, biar teman-teman gak lupa. Ansietas adalah rasa khawatir yang tidak pasti dan tidak jelas yang bersumber pada objek yang tidak spesifik. Benar atau salah sih untuk poin pertanyaan nomor 1 ini? Benar. Kenapa benar? Karena kalau ansietas itu memang belum diketahui penyebabnya. Kalau takut, kalau takut sudah diketahui penyebabnya gitu. Jadi betul itu sekali. Nah, iya betul sekali Intan. Nah, untuk penyebab ansietas adalah kurang pengetahuan, kekhawatiran mengalami kegagalan, dan ancaman terhadap konsep diri. Betul nggak sih teman-teman? Betul. Iya, betul. Jadi ansietas dapat disebabkan oleh beberapa faktor ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian dampak ansietas adalah meningkatkan kualitas hidup. Benar atau salah nggak sih? salah. Harusnya Kenapa? Menurunkan kualitas hidup. Iya, betul sekali. Jadi ansietas itu biasanya justru menurunkan kualitas hidup, teman-teman, bukan meningkatkan gitu. Kemudian untuk pertanyaan nomor 4, pencegahan ansietas dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang positif dan berpikir rasional. Benar nggak, teman-teman? Benar. Kenapa? Ya, karena dengan kegiatan positif dan berpikir rasional itu bisa membuat pikiran kita lebih kayak realistis gitu loh. Jadi tidak takut dengan sesuatu yang belum jelas gitu. Betul. Kalau dari Musda gimana, Mus? Sama sih, kalau kegiatan positif mungkin bisa jadi distraksinya supaya nggak terlalu berpikiran hal-hal yang belum jelas gitu. Kalau Kanisa gimana, Kanisa? Gimana tadi? Maaf, Ren, pertanyaan. Yang poin pertanyaan nomor 4, pencegahan ansietas dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang positif dan berpikir rasional. Kira-kira kenapa nih, Kak? Betul, karena kan kalau misalkan kita berpikirnya rasional, maksudnya lebih lebih jelas gitu loh. Jadi
gimana ya, lebih rasional ya. Jadi kecemasannya juga berkurang karena kita tahu misalkan kecemasan terhadap sesuatu, tahu jalan keluarnya gimana, penyelesaian masalahnya apa yang harus dilakukan gitu. Iya, betul sekali apa yang dikemukakan oleh teman-teman semua tadi. Nah, untuk cara mengatasi ansietas dengan fokus pada kesalahan diri sendiri. Benar nggak sih? Ini nih yang poin yang banyak yang salahnya nih. Salah. Enggak. Salah dong. Salah. Tambah stres nanti kalau kita sampai kesalahan diri sendiri. Betul sekali. Kalau kita fokus pada kesalahan diri sendiri, itu justru malah akan meningkatkan ansietas ya. Karena seharusnya ketika kita mengalami ansietas, kita harus berpikir positif terhadap diri sendiri, bahwa diri ini bisa menghadapi masalah apapun di kedepannya nanti. Nah, ini nih hambatan. Poin hambatan juga ada beberapa yang masih salah nih. Hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas dan suasana yang tidak kondusif. Benar atau salah? Benar. Oke, kita langsung bahas ya. Ansietas itu benar tadi seperti yang teman-teman katakan, ansietas itu perasaan tegang, pikiran yang membuat individu merasa khawatir, serta respon fisik meliputi jantung berdetak kencang, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Perasaan khawatir, was-was, tidak nyaman, seakan-akan terjadi sesuatu yang dirasakan sebagai ancaman. Namun, orang yang mengalami ansietas itu belum tahu apa yang membuatnya menjadi ansietas seperti itu. Nah, untuk penyebabnya ada banyak nih teman-teman. Ada krisis situasional, kebutuhan tidak terpenuhi, krisis motivasional, dan lain sebagainya. Teman-teman tahu nggak sih ansietas itu ada berapa tingkatan? Kalau dari saya sudah sedikit lupa sih. Lupa. Ada 3 bukan? Gitu ya? Iya, betul. Jadi ansietas itu ada 3. Ringan, sedang, berat. Benar sekali. Nah, untuk ringan, sedang, berat, sama panik nih teman-teman. Jangan lupa paniknya. Jadi ada 4 tahapan atau 4 tingkat kecemasan: ringan, sedang, berat, dan panik. Kira-kira untuk situasi di mana orang ansietas itu apa ya, lapang persepsinya meningkat itu di tingkat yang keberapa nih teman-teman? Tanda-tanda orang ansietas itu lapang persepsinya meningkat itu di tingkat yang keberapa nih? Yang ringan, sedang, berat, atau di panik teman-teman? Yang ringan. Masih ingat kayaknya. nggak? Betul, jadi ringan. Untuk yang tanda dan gejala ansietas ringan itu seperti tegang, waspada, dan meningkatnya lapang persepsi. Jadi biasanya nih kalau kita mau ujian itu kan udah waktunya udah singkat, ansietas kita meningkat menjadi ringan, akhirnya kita belajarnya jadi lebih masuk. Benar nggak sih? Kira-kira teman-teman kayak gitu juga nggak? Iya, the power of kepepet. Itu dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. Benar banget nih. Nah, untuk yang sedang, memotivasi belajar, menghasilkan pertumbuhan dan kreativitas, mempersempit lapang persepsi. Jadi kita kalau untuk belajar itu kalau tingkatnya sedang itu kurang ya. Kemudian untuk yang berat, kemudian memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada area lain, komunikasi sulit dipahami, dan lain sebagainya. Untuk yang panik nih, yang berbahaya, karena ketika seseorang panik ini bisa apa ya namanya? Teman-teman nonton drama True Beauty nggak teman-teman? Nonton. Nah, itu kan yang nggak nonton nih. Apa tuh? Aja yang nonton tentang bullying pada anak SMA. Gitu. Jadi memang di drama ini tuh salah satu perannya itu bukan peran utama juga sih. Itu mengalami panik karena ansietasnya ini udah di tingkat panik, sehingga dia kadang tuh kalau lagi kumat itu bisa sampai kesulitan bernafas seperti itu. Bener nggak nih teman-teman? Intan gimana nih? Kalau yang serangan panik kayaknya yang pemeran utama deh, yang Lee Soo-ho bukan sih? Iya, yang Lee Soo-ho. Intan nganggapnya peran utamanya yang cewek atau yang cowok?
ketiga orang itu. Iya. Iya, benar. Jadi serangan panik ini bisa sampai menimbulkan nggak bisa nafas ya, karena saking menahan beratnya beban yang dipikul di dalam dadanya. Iya, asik. Nah, dampak ansietas itu apa aja sih yang teman-teman ketahui nih? Coba dari Kanisa dulu. Gimana nih, Kak? Kanisa. Ya udah, dari Musda atau Intan dulu deh. Mungkin itu ya, kesulitan bernafas itu, kemudian jantungnya berdebar-debar gitu, terus ada kayak gemetar gitu nggak sih? Itu kalau gejala ya. Kalau dampak ke kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kalau dampaknya apa ya? Konsentrasi berkurang gitu. Betul. Oke, kalau yang lain gimana nih dampak ansietas? Dari Musda, dari Kanisa, mau menambahkan nggak? Apa ya? Konsentrasi, sulit konsentrasi, terus sulit bersosialisasi mungkin. Terus? Apalagi ya? Oke, terus dari Kanisa gimana nih Kanisa? Kanisa belum terhubung lagi, nggak apa-apa. Nah, jadi dampaknya pertama ke gejala di suasana hati ya. Karena ada perasaan yang mengancam, jadi orang-orang dengan ansietas itu kadang nggak bisa tidur, mudah marah, mudah tersinggung, seperti itu. Karena memang suasana hatinya memang sedang tidak baik gitu ya teman-teman. Setuju nggak nih sama dampak yang pertama? Setuju. Terus betul sekali untuk yang dampak kognitifnya seperti yang teman-teman tadi kemukakan bahwa ansietas ini dapat mengurangi konsentrasi dan mengganggu proses belajar. Kemudian simptom motoriknya seperti yang tadi Intan sebutkan, tidak tenang, gugup, kesulitan bernafas juga bisa, gemetaran, jari-jari mengetuk-ngetuk gitu ya. Nah, untuk pencegahannya kira-kira gimana nih teman-teman terkait ansietas? Apa? Pencegahan ansietas. Pencegahan ansietas, mengisi waktu-waktu dengan kegiatan yang positif. Berpikir betul. positif. Apalagi kira-kira? Berpikir positif terhadap dirinya gitu. Berpikir rasional. Udah? Ya, jadi untuk pencegahan ansietasnya betul sekali seperti yang tadi Musda Intan sebutkan, seperti berpikir positif terhadap diri, terus melakukan aktivitas sehingga pikiran kita tidak berfokus pada hal-hal yang menyebabkan kita khawatir atau takut gitu ya. Selain itu ada pencegahan lainnya nih teman-teman, seperti memakan makanan sehat, kemudian berolahraga atau melakukan aktivitas seperti yang tadi Musda sebutkan, seperti main basket, main bola, atau melakukan aktivitas lain yang membuat hati kita senang gitu, sambil mengisi waktu luang. Kemudian tidur berkualitas. Jadi untuk mencegah ansietas itu selain, jadi ketika kita dapat mencegah ansietas, kita juga kualitas tidurnya juga akan meningkat seperti itu ya. Terus sebagai pencegahan lainnya juga kalau bisa itu tidak merokok dan coping ansietasnya itu tidak merokok atau tidak minum minuman alkohol ya, karena ini termasuk coping yang tidak adaptif seperti itu. Nah, untuk penanganan ansietasnya itu ada terapi psikofarmaka, terus terapi somatik untuk keluhan fisiknya, terapi psikoterapi dan lain sebagainya. Kemudian untuk camp-nya atau terapi komplementernya itu bisa dengan nafas dalam, terus distraksi juga bisa, seperti itu ya teman-teman. Nah,
Untuk ansietas masih ada yang perlu dibahas kan nih teman-teman? Udah cukup sih kalau dari aku. Iya, Cukup. sudah cukup. Ternyata kan Nisa dari tadi udah keluar. Kita call lagi aja. Nah. Hai Kak. Ya Allah, parah sinyal aku. Gak apa-apa. Kita Saya. lanjut ya. Kita lanjut ke terkait PHBS sebagai pencegahan COVID ya teman-teman. Ternyata masih ada satu yang buruk nih teman-teman perilakunya, pengetahuannya terkait PHBS ini. Kalau kita tinjau dari poin-poin pertanyaan pengetahuan, ini kan ada 6 pertanyaan nih. Di poin nomor 1 ada 2 yang belum menjawab benar, terus 5 di poin nomor 2, 6 di poin nomor 3, dan 9 di poin nomor 4 gitu. Kalau untuk nomor 5 sama 6 udah bagus semua sih. Kita lihat ya pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, dampak yang mungkin terjadi bila seseorang kurang mengonsumsi buah dan sayur adalah tubuh mudah terserang penyakit. Benar nggak sih teman-teman? Benar. Kenapa nih benar? Karena nutrisi yang baik itu mungkin dari buah dan sayur itu bisa meningkatkan daya tahan tubuhnya juga. Daya tahan tubuh. Betul sekali. Jadi nutrisi yang terkandung dalam buah dan sayur itu penting banget untuk menjaga imunitas tubuh ya, biar kita tidak mudah terserang penyakit. Kemudian cara yang tepat membuang air liur adalah membuang air liur di tempat terbuka. Bener atau salah sih teman-teman? Teman-teman? Salah. Seharusnya gimana? Kalau dari Kanisa dulu deh, gimana? Harusnya ya misalkan pakai tisu atau di dalam kamar mandi langsung di klosetnya. Kayak gitu sih. Iya. Biar nggak kemana-mana. Betul sekali. Jadi cara yang tepat untuk membuang air liur adalah di tempat yang tertutup. Misalnya kan teman-teman ini nggak sih, ingat nggak sih ketika orang mau melakukan dahak TB itu kan biasanya di ruangan khusus juga. Kemudian kenapa kita harus membuang di tempat yang tertutup? Karena untuk menghindari percikan atau bekas kita air liur itu terkena orang lain seperti itu. Karena kan bisa aja air liur yang kita buang mengandung beberapa bakteri atau virus yang mungkin bisa berbahaya untuk orang lain seperti itu. Nah, penularan poin yang nomor 3 nih teman-teman. Penularan penyakit melalui air liur dapat melalui perantara udara. Benar atau salah teman-teman? Benar. Benar. Nah, kira-kira kenapa benar nih, Mos? Iya, tadi sih kayak yang disampaikan Feren, kalau mungkin di air liur itu ada yang bakteri yang bisa di udara tuh bisalah dia bertahan hidup di udara gitu. Mungkin di air liurnya. Iya, betul sekali. Apalagi pernah nggak sih teman-teman tuh di jalan mengalami kalau orang di depannya itu membuang air liur sambil di motor gitu. Pernah nggak sih teman-teman? Iya, pernah Karena lihat. sebel banget angin kayak gitu ya. Iya, apalagi kalau air liurnya kebawa angin kan selain jijik juga bahaya juga kan untuk pengendara-pengendara di belakangnya seperti itu. Karena apabila air liur itu terbawa angin ya, maksudnya bakteri dan sebagainya itu kan bisa menyebabkan penyakit ke orang yang terkena juga kan. Nah, ini nih poin pertanyaan nomor 4, 5, dan 6 nih yang tadi masih nomor 4 nih yang cukup banyak yang salah nih. Etika batuk yang benar adalah menutup mulut dengan punggung tangan saat batuk. Benar atau salah sih teman-teman? Salah. Salah. Kenapa salah, Mus? Dengan lengan bagian dalam ya, mulutnya ditutup, atau kalau misalnya mau pakai tangan harus ada tisunya, terus tisunya dibuang. Iya, betul sekali. Jadi etika batuk ini teman-teman mungkin terkecoh ya, karena ini menggunakan punggung tangan gitu. Mungkin teman-teman menganggapnya punggung tangan itu sama dengan lengan bagian dalam, sehingga banyak yang terkecoh di poin pertanyaan nomor 4 ini. Padahal etika batuk yang benar sesuai yang kita pelajari kan dengan menggunakan lengan bagian dalam gitu.
Kemudian poin nomor 5, mencuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan sabun. Benar atau salah sih? Benar. Kenapa? Kenapa benar? Benar. Karena dengan air mengalir itu kan nanti bakterinya bisa mengikuti air. Airnya selalu bersih gitu. Kemudian kalau pakai sabun itu bisa membunuh kuman. Betul sekali. Kemudian menjaga jarak 1-2 meter dengan orang sekitar dapat mengurangi transmisi COVID. Betul atau salah? Betul. Benar. Betul sekali ya, teman-teman udah pada tahu ya. Semoga nanti menjawab evaluasinya benar semua. Amin. Amin. Mantap. Kita bahas lagi ya dari awal. Jadi, nah ini tadi yang dampak mengonsumsi buah dan sayur. Ketika tidak makan buah dan sayur, maka akan mudah terkena penyakit seperti yang teman-teman tadi sebutkan ya. Nih, untuk cara membuang air liur yang tepat dilakukan di tempat yang tertutup dan khusus seperti di tisu, lap tangan pribadi atau toilet. Jadi, biar air liur kita tadi itu tidak tidak menular ya kandungan kuman-kumannya ke orang lain gitu. Nah, ini cara kerja penularan penyakit lewat ludah terjadi khususnya melalui udara. Benar seperti teman-teman tadi. Droplet atau partikel kecil ini bisa menginfeksi orang lain gitu. Nah, ini etika batuk yang benar tadi. Menggunakan masker, menutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi bukan menggunakan punggung tangan ya teman-teman. Betul juga kata Musda, menggunakan tisu juga bisa. Kemudian jangan lupa untuk membuangnya di tempat sampah dan setelah itu melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, teman-teman masih ingat nggak tahapan cuci tangan yang baik dan benar? Ingat dong. Masih. Gimana coba, Kak? Sambil nyanyi. Iya, udah sambil nyanyi. Masih ingat lagunya nggak? Ingat kamu sudah. Mulai dari depan. Kok langsung mulai dari depan? Gimana sih lagunya? Kalau di aku dulu mulai dari depan nih langsung lagunya. Iya, langsung Ini gimana? tangan kananku, ini tangan kiriku, digabung jadi satu, mari cuci tangan. Baru mulai dari depan. Ayo lanjutin ada coba. intronya dulu, ada intronya. Kalau mulai dari depan gimana lanjutannya? Enggak, Mbak Musda. Mulai dari depan, lalu ke belakang, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Yeay, betul sekali. Nah, teman-teman, kan 6 langkah nih untuk cuci tangannya. Kemudian kalau cuci tangannya itu pakai sabun dan air mengalir, itu idealnya berapa lama sih? Iya, berapa lama? Berapa? 20 20 sampai 40 detik. 20 sampai betul. Lamaan Kalau ya pakai 1 menit. lama banget nggak 1 menit, nanti tangannya kering karena sabun. Nah, jadi 6 tahapan ini kalau kita cuci tangannya pakai air mengalir dan sabun itu 20 detik atau setiap tahapannya ini sekitar 4 detik gitu. 4 sampai 5 detik. Kalau untuk yang pakai hand rub berapa lama? Ayo. Berapa ya? Ayo. Masih ingat Berapa sih? nggak? Nggak ngerti. 12 sampai 16. Tindakan lain untuk pencegahan, tindakan lain PHBS untuk pencegahan COVID itu seperti apa lagi sih teman-teman? Minum vitamin. Yang pertama dulu nih, Oh iya, bisa-bisa. menjaga jarak. Ya, Betul, masker. sekitar 1-2 PM, meter.
minum vitamin juga bisa gitu. Nah, teman-teman kan kemarin juga perilaku teman-teman masih ingat nggak yang perilaku COVID gitu, perilaku PHBS untuk pencegahan COVID seperti aktivitas fisik, kemudian makanan, hygiene, gaya hidup seperti itu masih ingat nggak nih? Yang mana, Ren? Yang perilaku pencegahan COVID. Kalau isiannya udah lupa sih kalau aku. Seperti ini nih, kartu ini nih. Membersihkan kos, melepaskan alas kaki, meletakkan kunci tas. Masih ingat ya? Masih dikit-dikit sih. Ingat kalau ngisi itu. Nah, teman-teman setuju nggak kalau misalnya kan teman-teman pengetahuannya juga udah bagus. Nah, sebagai mahasiswa keperawatan yang juga menjadi contoh bagi orang-orang di sekeliling kita, alangkah lebih baiknya juga kalau perilaku kita juga sesuai sama apa yang telah kita ketahui bersama tentang pencegahan COVID gitu. Jadi diharapkan perilaku teman-teman dan kita semua ini membaik atau bagus gitu dalam pencegahan COVID, seperti perilaku-perilaku ini nih. Nah, itu dengan kita melakukan perilaku ini dengan baik-baik gitu ya, misalnya selalu melakukan ini, nanti dicentang itu dengan kartu monitoring. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Setuju. Jadi nanti kita pemantauan untuk perilaku teman-teman itu dengan kartu monitoring ini. Kira-kira teman-teman membersihkan kos atau rumah nggak sih? Gitu. Nah, ini dilakukan secara harian. Selama 10 hari aja, teman-teman. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Nanti ngisinya gimana? Kita ngeprint atau soft file? Ngasih centang aja. Soft file aja gimana? Nggak apa-apa. Keberatan. Oke, soft file. Nah, nanti untuk filenya kita kirimkan di grup ya. Iya, boleh. Nah, ini nanti cara pengisiannya dicentang kalau teman-teman melakukan. Kalau teman-teman nggak melakukan berarti kosong gitu ya. Atau di strip gitu. Nah, misalnya hari itu teman-teman nggak keluar rumah nih. Jadi kan nggak bisa melepaskan alas kaki sebelum masuk rumah, nggak meletakkan kunci tas dan sebagainya. Itu nanti gimana ngisinya kira-kira? Udah tahu belum? Belum. Gimana? Nah, jadi dicentang aja. Jadi dicentang bahwa teman-teman sudah melakukan tindakan tersebut gitu. Karena kan memang tidak keluar rumah kan juga sebagai salah satu pencegahan COVID yang baik gitu kan. Gitu. Jadi nanti ini dicentang iya aja gitu. Nah, teman-teman ternyata udah cukup lama kita berdiskusi. Kira-kira ada lagi yang mau dibahas nggak, teman-teman? Cukup sih. Cukup. Oke, nah cukup ya. Ya, gimana sih perasaan teman-teman nih satu-satu coba terkait diskusi kita pagi ini. Pagi-pagi udah diskusi yang lumayan berat. Gimana perasaannya? Dari siapa dulu nih? Seneng. Mus udah senang. Kenapa senang, Mus? Apa ya, walaupun udah ngerti gitu, tapi kan nyatanya tadi ada beberapa yang perlu ditambah pengetahuannya, kayak durasi cuci tangan, terus berapa lama si virus COVID itu bertahan di luar rumah, kayak gitu kan ternyata ada juga yang belum kita ketahui gitu, dan saling meningkatkan pengetahuan juga bisa yang kayak durasi cuci tangan itu diaplikasikan. Jadi inginnya perilakunya meningkat gitu. Betul sekali. Kalau dari Intan gimana, Tan? Iya, sama banget sama yang dikatakan Musda tadi, ada senang, terus kayak merasa memiliki manfaatnya untuk kegiatan pada pagi hari ini, di mana tadi ada beberapa hal yang saya sendiri mungkin belum tahu, terus karena ada kegiatan ini jadi lebih tahu. Kemudian bisa adanya kartu monitoring ini juga bisa menambah motivasi saya sendiri untuk bisa melakukan atau melaksanakan perilaku yang baik untuk pencegahan COVID sendiri. Mungkin seperti itu, Kak Feren. Ya, terima kasih, Intan. Kalau dari Kanisa gimana nih, Kak?
Iya sama sih kayak yang Musda sama Intan bilang dari diskusi kita pagi ini tadinya yang dikira tentang pengetahuan COVID dan kecemasan itu udah benar, ternyata masih ada beberapa yang kurang tepat atau yang ya salah gitu. Nah, terus dari sini makin ingat lagi tentang penyebaran COVID gimana, cara pencegahannya gimana, terus cara menanggulangi kecemasan kita saat COVID gimana. Gitu sih. Terus ya bagus juga yang kartu monitoring ini, jadi kita setiap hari kayak semakin aware aja gitu. Betul sekali. Bagus sekali ya teman-teman. Ternyata grup diskusi ini ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, kita review ulang nih terkait pertanyaan pengetahuannya nih biar teman-teman nanti untuk menjawab evaluasinya udah cukup bagus. Sekarang saya tanya ke Intan dulu deh. Nanti Intan jawab benar atau salah gitu ya, Tan. Oke. COVID itu penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa. Salah. COVID disebabkan oleh coronavirus. Betul. COVID menular melalui percikan tubuh. Iya. Benar. Virus COVID tidak akan menular saat berbicara. Salah. COVID dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh. Benar. Kemudian gejala COVID pada lansia lebih berat daripada usia muda. Betul. Kemudian gejala utama COVID adalah demam, batuk, dan nyeri otot. Iya. Kemudian resiko kematian COVID lebih tinggi pada orang yang menderita penyakit kronis. Benar. Isolasi mandiri tidak diperlukan bagi orang yang tidak ada gejala. Salah. Orang yang sehat tidak perlu memakai masker. Salah. Yeay, betul sekali. Jadi tadi dari 10 pertanyaan, Intan udah menjawab benar semua. Sekarang dari siapa dulu nih? Kanisa dulu deh. Iya boleh. Ansietas adalah rasa khawatir yang penyebabnya tidak diketahui. Betul. Penyebab ansietas salah satunya tingkat pengetahuan yang kurang. Betul. Ansietas dapat berdampak meningkatkan kualitas hidup. Tidak. Kemudian pencegahan ansietas dengan berfokus pada kesalahan diri sendiri. Salah. Kemudian cara mengatasi ansietas adalah dengan berpikir rasional. Betul. Hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas. Salah. Okay. Hambatan dalam mengatasi ansietas adalah rasa malas loh, Kak. Nah, betul. Nah, iya betul. Terus sekarang Musda ya, Mus. Ya, Dampak kurang mengonsumsi buah dan sayur itu dapat menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. betul. Terus cara yang tepat membuang air liur adalah di tempat terbuka. Salah. Penularan penyakit melalui air liur itu dengan transmisi udara. Betul. Etika batuk yang benar itu dengan menutup mulut dengan punggung tangan. Salah. Mencuci tangan yang benar adalah dengan air mengalir dan sabun. Betul. Menjaga jarak dengan orang lain 1-2 meter merupakan cara untuk mengurangi penyebaran COVID. Betul. Yeay, betul sekali teman-teman. Nah, Yeay. teman-teman selain tadi udah kan teman-teman juga udah bisa menjawab. Nah, teman-teman juga perlu mengisi lagi nih kuesionernya. Teman-teman bisa mengisi sekarang, saya kirimkan di grup ya teman-teman. Oke. Di grup apa, Ren? WA. Di grup WA. WA.
Saya tunggu ya sampai berapa menit nih nanti. Udah, Ran. Udah selesai, Tan? Udah. Aku juga udah. Udah sama Kanisa udah selesai belum? Lagi dikit lagi. Aku udah. Oke. Udah. Udah. Musda? Udah. Oke, udah semua ya teman-teman. Nah, tadi makasih banyak juga teman-teman udah mau aktif. Terima kasih loh atas partisipasi aktif dari teman-teman juga. Teman-teman tadi udah hebat banget, udah mau sharing dan diskusi gitu, ikut aktif diskusi terkait ansietas dan PHBS sebagai pencegahan COVID ini. Semoga apa yang tadi kita pelajari dapat meningkatkan pengetahuan kita ya teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya, rencana tindak lanjut itu ada sesi 2 terkait menonton film nih teman-teman. Kira-kira teman-teman mau kapan? Untuk sesi 2-nya, menonton film. Bebas sih. Tapi untuk menonton filmnya jadinya gimana, Ran? Genrenya Jadi nanti kita bahas aja di grup gimana. Oke. Iya, boleh. Kalau Intan sukanya genre apa nih, Tan? Komedi aku. Komedi romance nggak apa-apa Komedi. sih. Kalau Musda, Komedi nggak apa-apa. Kanisa, Komedi boleh.
Boleh. Jadi untuk rencana tindak lanjut kita akan nonton film komedi. Nah, waktunya kira-kira kapan nih teman-teman? Mau dibahas di sini atau dibahas di grup? Di grup aja nggak apa-apa deh bahasnya. Di grup aja gitu. Oke. Yang lain setuju kalau kita bahas di grup? Iya. Ya udah. Setuju. Jadi untuk rencana tindak lanjutnya kita akan menonton film untuk melakukan sesi 2 dengan menonton film. Filmnya kita rencananya kan komedi dan waktu dan tempatnya kita bahas lagi di grup WA gitu ya teman-teman. Nah sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Filmnya durasinya berapa lama Ren kira-kira? Nanti kita cari yang sesuai sama kita aja bisanya berapa lama gitu. Oh. Oke gitu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ren.